Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada spekulasi ya kan terkait dengan seorang Bruno Fernandes yang dikabarkan atau dirumorkan dia akan cabut dari Manchester United. Ada keinginan membuka spekulasi untuk cabut dari Manchester United. Tapi situasi ataupun wawancara terakhir setelah Manchester United menang menghadapi Newcastle jelas mengatakan kalau Bruno Fernandes ini tetap akan berada di Manchester United selama Manchester United menginginkan dia untuk terus berada di Manchester United. Dan ini dikatakan dengan jelas dan gua ambil dari salah satu artikel ditulis oleh The Athletic, ditulis di The Athletic ya oleh Callum Davis. Bagaimana dia mengatakan ya saya akan tetap berada di sini seperti saya katakan ya. Klub ini untuk menginginkan saya. Jadi ketika klub ini terus menginginkan Bruno Fernandes juga tetap akan berada di Manchester United. Saya merasa kalau klub ini menginginkan saya menjadi bagian di masa depan. Jadi seperti yang saya katakan, saya tidak ingin menjadi pemain yang tidak diinginkan oleh klub. Kalau untuk beberapa untuk beberapa alasan ya, kalau mereka tidak menginginkan saya lagi, saya akan pergi. Dan Erik ten Hag juga mengatakan secara jelas kalau klub menginginkan untuk terus bersama dengan Bruno Fernandes, tidak ada keraguan di situ. Ya, dan Bruno Fernandes juga mengatakan ya terkait dengan interview tersebut yang sebelumnya ini banyak menimbulkan spekulasi. Dia mengatakan kalau saya harus melihat interviewnya, mungkin ada maybe your interpretation ataupun juga pengertian Anda yang berbeda. Tapi selama saya ketahui, seperti segalanya saya tahu dari dia mencintai Manchester United. Ini yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada Manchester United. Dia merupakan sebuah contoh ya, walaupun dengan cedera, dia masih ingin bermain, dia mencintai sepak bola dan dia ingin menang. Ini bagaimana saya mendeskripsikan karakternya dan saya sangat senang dengan penampilannya sepanjang musim. Ya, menurut gue jelas kalau Bruno Fernandes ini merupakan faktor kunci di kesuksesan Manchester United, perjalanan Manchester United di beberapa musim belakangan ini, terutama setelah Sir Alex Ferguson tidak berada lagi di Manchester United. Kontribusinya sangat tinggi. Dia menjadi inspirasi di atas lapangan dan 2 pertandingan terakhir ketika menghadapi Crystal Palace dan juga Arsenal. Jelas tanpa Bruno Fernandes, Manchester United tampil berbeda. Tampil di bawah penampilan yang biasanya mereka bisa tunjukkan dengan Bruno Fernandes. Dan semalam ketika menghadapi Newcastle United, ini yang menjadi pembeda. Dengan seorang Bruno Fernandes, Manchester United tampil lebih tinggi determinasinya, kerja keras pun juga demikian. Yang menarik, bagaimana kreativitas dalam mencari solusi di lini depan ini juga diberikan oleh Bruno Fernandes. Ada assist ya kan kepada seorang Rasmus Højlund. Lalu bagaimana proses gol dari Kobbie Mainoo, ada keterlibatan dari Bruno Fernandes yang melakukan decoy. Lalu juga bagaimana gol dari Amad Diallo, itu juga ada keterlibatan dari set piece bola mati Bruno Fernandes juga ya. Dan secara keseluruhan menurut gua Bruno Fernandes ini memberikan kontribusinya langsung di atas lapangan secara nyata. Baik itu sebagai pemain tengah maupun juga sebagai seorang kapten. Tentu saja ada beberapa pendapat yang mengatakan, atau dari fans Manchester United yang mengatakan, ya Manchester United tidak akan kemana-mana tanpa Bruno Fernandes. Tapi yang gue lihat tanpa Bruno Fernandes jelas Manchester United ini bergerak ke arah bawah. Karena memang jelas ya angka membuktikan seperti itu. Gue nggak jelas dan tidak mengerti apakah fans ini hanya mengambil sepotong-sepotong saja dari mungkin Bruno yang melakukan kesalahan 1-2 kali di atas lapangan, ataupun juga overreaksinya dari Bruno Fernandes ya terhadap beberapa hal, cara berkomunikasi yang lain-lain. Tapi yang jelas dari sisi permainan terlihat secara nyata, terlihat secara gamblang ya pentingnya seorang Bruno Fernandes di permainan Manchester United. Dia bisa bermain sebagai support untuk lini depan. Dia bisa sebagai pemain kreatif di lini tengah. Dia juga bisa sebagai inspirasi di lini belakang. Jadi sangat komplit sekali. Bahkan ketika Bruno Fernandes ini terlalu sering dilanggar oleh pemain lawan ya, seperti ketika menghadapi Newcastle semalam, ini memberikan semacam kayak perasaan tidak
tenang gitu loh. Karena ketika Bruno Fernandes ini harus absen, Manchester United kehilangan sekian persen kualitasnya di atas lapangan. Sehingga gue harapkan ya Bruno Fernandes bisa tetap fit. Bahkan kalau perlu ketika menghadapi Brighton disimpan saja ya, karena memang Manchester United sangat butuh kualitas untuk bisa menghadang laju dari Manchester City yang tentu saja 1, 2, 3 tingkat bahkan di atas Manchester United. Sekali lagi jelas ini merupakan jawaban dari rumor ya terhadap Bruno Fernandes, tapi ada jelas kunci di sana. Bruno juga mengatakan kalau dia ingin supaya diinginkan oleh klub Manchester United, dan ini artinya luas dan juga lebar. Manchester United kalau tetap ingin bersama dengan Bruno Fernandes harus menunjukkan komitmen kalau mereka menginginkan Bruno Fernandes. Jangan diremehkan. Contoh Robin van Persie dengan Arsenal. Bagaimana sebenarnya Robin van Persie ini masih ingin berada di Arsenal ya, dari wawancara yang dia lakukan. Tapi tawaran tidak pernah datang ya. Sementara Robin van Persie butuh kepastian untuk masa depan, dan ternyata datanglah tawaran dari Manchester United sehingga dia ke Manchester United. Ander Herrera pun juga demikian. Dia sangat ingin di Manchester United, tapi pada saat itu Manchester United nampak meremehkan perpanjangan kontrak dari seorang Ander Herrera, sehingga tanpa kepastian masa depan, dan menurut gue sangat normal sekali ya, akhirnya Ander Herrera pun memilih untuk pindah karena tidak ada kepastian, tidak ada prioritas dari Manchester United. Sebenarnya ini yang diinginkan oleh seorang Ander Herrera. Bahkan di interview terakhir juga dia kan sampai menangis menceritakan hal ini, karena bagaimana sebenarnya dia masih sangat ingin untuk berada di Manchester United. Komitmennya begitu besar kepada klub ini. Dan hal tersebut menurut gue, contoh-contoh tersebut ini pelajaran yang harusnya bisa diambil oleh Manchester United, terutama dengan manajemen barunya. Gue harapkan memang ada prioritas-prioritas khusus terhadap pemain yang memang memiliki kontribusi yang sangat tinggi, dan itu jelas Bruno Fernandes ada di level di titik itu. Masih panjang kontrak dari Bruno Fernandes, masih akan berakhir di tahun 2026. Tapi kalau melihat memang kontribusi dari pemain ini dan juga bagaimana kemampuan fisik dari Bruno Fernandes ya, walaupun dia bertambah usia tentu saja, tapi musim ini saja berapa kali dia absen karena cedera. Praktis hanya sekali ya kan, ataupun 2 kali. Sepanjang berapa ratus kali dia bermain di Manchester United, ini menunjukkan bagaimana memang dia memiliki komitmen yang tinggi, bukan hanya kepada klub tapi kepada dirinya sendiri sebagai atlet juga. Dia bisa menjaga dengan baik. Di samping juga kemampuan teknik bermain bolanya yang jelas menurut gue mengangkat Manchester United selama bermusim-musim dia berada di Manchester United. Musim-musim yang juga penuh dengan ketidakpastian, musim yang penuh dengan pergantian pelatih ya, tapi bagaimana Bruno Fernandes tetap menjadi pilihan utama di lapangan bagi Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.